يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini ya kita Allah mudahkan untuk bisa ketemu lagi di hari yang dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasul menyampaikan ma min ayyamin a'dham. Ya, tidak ada hari yang a'dham. A'dham itu dalam bahasa Arab artinya paling besar, paling tinggi, paling mulia. Kira-kira seperti itu. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut a'dham. Di dalam Al-Quran itu ada dalam surat. Yang pertama dalam surat At-Taubah. Yang kedua di dalam surat Al-Hadid. Dan yang ketiga di dalam surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lafal a'dham untuk dua bentuk, yaitu a'dham darajatan sama a'dham ajra. Kalau a'dham darajatan artinya derajat atau posisi kedudukan paling besar, paling tinggi. Kalau ajron artinya pahala. Yang paling besar, paling mulia, paling tinggi. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya untuk menerangkan kemuliaan hari-hari ini. Ma min ayyamin, tidak ada hari yang a'dham, lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan dengan asril awail min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti kalau pengen diversuskan, mana yang lebih baik 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 1 sampai 10 Juli. Apa inti, Mas? Ya kan? 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 1 sampai 10 Juli, menang mana? 1 sampai 10 Dzulhijjah, jelas. Sekarang kalau 1 sampai 10 Dzulhijjah dibandingkan 1 sampai 10 Rabiul Awal mamanya, mana yang lebih mulia? 1 sampai 10 Dzulhijjah. Berarti ini kalah. 10 sampai 10 Dzulhijjah dibandingkan 1 sampai 10 Ramadan, mana yang lebih mulia? Tetap ini masih kalah. Karena dalilnya ini tuh terlalu kuat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh, walayalin ashr, ya, dan demi 10 hari atau 10 malam. Dan ahli tafsir menyepakati yang dimaksud 10 hari adalah dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yang bisa nandingi itu cuma satu. Tanggal 1 10 Dzulhijjah dibandingkan dengan 10 akhir Ramadan. Nah, ini baru mikir mana yang lebih mulia kira-kira. Ya, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Mana kira-kira yang lebih mulia? Nah, ini jangankan kita, para ulama saja merenung dulu, mentadaburi dulu. Ya, sampai keluar rumusan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kita lihat dulu waktunya. Kalau waktunya itu pagi, siang, maka 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih mulia. Tapi kalau masuknya waktunya sore, malam sampai subuh, maka yang menang adalah 10 akhir Ramadan. Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, ada malam keberkahan, malam rahmat, malam pembebasan dari neraka, dan lain seterusnya. Makanya kalau dibandingkan kemuliaannya, yang bisa menandingi hanya 10 akhir Ramadan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dengan jelas, tidak ada hari
yang lebih mulia dalam setahun kecuali tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, dan kita berada setidaknya di penghujungnya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara Dzulhijjah ya, apalagi awal-awal Dzulhijjah itu bakal melewati Makkah, Haji dan Arafah. Ya. Kita tahu ketika Haji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini saya hapus dulu. Perjalanan Haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji Nabi terjadi tahun 10 Hijriah. Saat itu yang membersamai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji itu sudah 140.000 jiwa. Hari itu Mekah belum pernah kemasukan manusia segini banyaknya. Ya, sekarang kalau Rasul perang Badr aja pasukan mung 300. Perang Uhud cuma 700. Perang Ahzab semakin banyak kaum muslimin sampai 3.000. Mentok perangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Hunain itu 12.000. Itu udah pasukan terbanyak hari itu. Ya, kaum muslimin 12.000. Di tahun ke-10 Hijriah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji ditemani 140.000 muslimin dan muslimat. Ya, jadi kalau hari ini pengen cari waktu haji sepi, ya nggak mungkin ada, ya kan? Kalau pengen haji sepi, yo kita ajak aja ke Dono Hudan aja, ya kan? Itu latihan haji, ramai bar subuh mesti sepi. Kalau hajinya ke Mekah, dari awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji itu sudah ramai. Ya. Berikutnya, perjalanan haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana kira-kira? Madinah menuju Makkah. Saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkendara unta kurang lebih 7 hari. Berangkat tanggal 26 atau 27 Dzulqa'dah sampai Mekah berarti kurang lebih tanggal berapa? Ya, kalau sebulannya 30 hari aja. Berarti tanggal berapa? 3 atau 4 Dzulhijjah. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya tinggal di Mekah di dalam proses haji itu total beliau tinggal antara 18 sampai 19 hari. Di Mekah beliau itu bermukim ya 18 sampai 19 hari. Nah, selama ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat qashar tepat pada waktunya. Saya ulangi, selama 18 atau 19 hari, mentok 3 minggu kan, 20-21 hari, Rasul itu selama haji, beliau melaksanakan sholat qashar tepat pada waktunya. Berarti yang bisa diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Berarti kan ketemu duhur, asar, dan maghrib. Duhur, asar, dan isya. Berarti itu yang diqashar. Rasul ketemu sholat duhur, beliau sholat 2 rakaat. Ketemu waktu sholat asar, beliau sholat 2 rakaat. Ketemu sholat isya, beliau juga sholat 2 rakaat. Sisanya normal.
Subuh 2 rakaat tetap, maghrib 3 rakaat tetap. Itu selama beliau di Mekah dalam perjalanan haji. Artinya ini menjadi fikih turunan. Ketika kita sedang safar dan bukan di tengah perjalanan safar, umpamanya kita sedang bertugas ke Surabaya atau ke Jakarta, ini nggak di perjalanan, sudah sampai sana. Ya, anggaplah 5 hari di Jakarta atau di Surabaya. Kegiatan meeting selama 5 hari. Dan itu rondonnya sudah jelas, pukul 8 sampai pukul 12. Baru kui mangan karek mangan di hotel, turu ya karek turu. Ya kan? Sudah nggak ada kesusah payahan kan? Maka model ketika kita di tempat safar, bukan di tengah perjalanan, kita sudah sampai tujuan dan masih stay di sana, berapapun jumlah hari selagi kita belum pulang, maka yang lebih utama kita melaksanakan sholat qashar sesuai dengan waktunya. Jadi wayai duhur ya sholat 2 rakaat, wayai asar sholat 2 rakaat, wayai isya sholat 2 rakaat, yang lainnya genep biasa. Sampai sini paham? Kemudian kira-kira ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah menuju Mekah, ini ngelewati hari Jumat apa enggak? Perjalanan segini, ngelewati hari Jumat apa enggak? Melewati. Dan ternyata di perjalanan beliau from Madinah to Mekah, dan selama stay 19 hari ini kira-kira masih ketemu hari Jumat apa enggak? Masih. Buktinya wukuf di Arafah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji itu ngepasi hari Jumat, dan ternyata beliau tidak melaksanakan sholat Jumat. Beliau melaksanakannya sholat duhur sama asar. Dalam perjalanan beliau jamak duhur sama asar, karena dalam safar maka sekaligus bisa dikosor, ketemu jamak kosor, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sesimpel ini sebetulnya kita memahami bagaimana Rasul ketika safar. Sehingga sebetulnya nggak perlu pertanyaan, Ustadz kalau saya musafir hari Jumat, habis Jumatan boleh nggak saya jamak asar? Ya kan? Selesai kan? Rasul tidak melaksanakan Jumatan. Rasul melaksanakan sholat duhur. Kenapa? Karena musafir terangkat darinya, gugur darinya kewajiban Jumat. Maka paling enak itu ketika musafir malah nggak Jumat. Ya, ketemu rest area, mampir di waktu sholat duhur, sudah sholat duhur, bisa dijamak dengan asar, bisa dikosor asar dan duhur, selesai. Ya, kita ini harus pusing-pusing ketika malah mengadakan atau ikut dalam jamaah Jumatan. Ya, sehingga habis itu kalau kita mau jamak boleh apa enggak, lah malah ruwet. Paling enak gimana Mas Dewi? Paling enak safare ojo ngenteni pas dino jemah, lah wis paling enak. Ya kan, enak dino Senin, enak dino Selasa, nyapa tidak milih jemah barang. Nah, ini dalam perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ketika beliau perjalanan Madinah dan ke Mekah ini, disampai tempat yang dikenal dengan Dzul Hulaifah. Kalau hari ini dikenal dengan Bir Ali, itulah tempat miqatnya warga Madinah dan sekitarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda ini, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku, yaitu dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manasikakum, manasik tata cara ibadah. Ibadahnya ibadah haji. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengenalkan pemurnian haji. Karena haji sebelum itu haji versi jahiliyah. Ya, padahal haji sudah ada semenjak kapan? Semenjak zamannya Nabi Ibrahim. Ya, semenjak zaman Nabi Ibrahim sudah ada manasik haji. Tapi ketika turun temurun, dinodai, dikotori dengan berbagai macam bentuk kemusyrikan dan kemaksiatan, akhirnya manasik haji bubrah. Contohnya apa? Tawaf telanjang. Ya, laki-laki, perempuan telanjang. Laki-laki tawafnya siang hari,
perempuan tawafnya malam hari, tapi dalam kondisi telanjang. Tentu Nabi Ibrahim nggak mungkin manasik telanjang, ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan bahwa tawaf harus tetap memakai busana. Cuma yang laki-laki ada pakaian khusus yang dikenal dengan pakaian ihram. Berikutnya, di zaman Nabi Ibrahim namanya wukuf ya di Arafah. Tapi di zaman Nabi lahir sampai gede, masyarakat Mekah itu wukufnya di Mina. Wukufnya di Mina. Ini kan menyalahi aturan berarti. Kenapa kok di Mina? Karena orang Arab Quraisy Mekah saat itu memahami ibadah haji tidak boleh keluar dari tanah haram. Nggak boleh keluar dari tanah suci. Dan batas sucinya Mekah ya itu adalah daerah Mina. Arafah itu bukan tanah suci lagi. Ya, sudah bukan tanah suci lagi. Makanya mereka seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, orang pemuka Quraisy, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, mereka kalau mengerjakan haji, wukufnya nggak mau di Arafah, tetapi di mana? Di Mina. Maka haji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama dan terakhir kalinya sesudah menjadi utusan Allah memberikan pemurnian bahwa wukufnya harus kembali kemana? Ke Arafah. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berarti wukuf di Arafah terjadi di tahun keberapa? Tahun berapa? Tahun 10. Kan sama dari rentetan haji. Tahun 10 Hijriah. Sekarang dari tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hijriah. Ya. Tepatnya setelah Pasca Badar. Setelah Perang Badar kan tahun 2 Hijriah. Habis Perang Badar kan bulan apa itu? Ramadan. Habis Perang Badar Ramadan ketemu Syawal. Habis Syawal ketemu Dzulqa'dah. Ini saya sampaikan secara sirah nabinya. Ketemu bulan Dzulhijjah tanggal 9 Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Ini awal kali syariat puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Itu tahun ke-2. Tahun berikutnya diulangi oleh Rasul tanggal 9 Dzulhijjah beliau berpuasa. Sampai sini paham? Ya, makanya redaksi hadisnya itu riwayat Aisyah dan Abdullah ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Asyura. Nabi dulu itu puasa sunnah yang ditekankan itu adalah titik 2. Yang pertama puasa Asyura. Puasa 10 Muharram. Wa tis'an min Dzulhijjah. Dan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wa thalathata ayyamin kulla syahrin. Dan puasa 3 hari di setiap bulannya. Yaitu puasa Ayyamul Bid. Ini puasa sunnah yang dilakukan terus sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tanggal berapa saja? 10 Muharram dikenal dengan puasa Asyura. Dan tis'an min Dzulhijjah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Tahun keempat tanggal 9 Rasul puasa. Tahun kelima tanggal 9 Rasul puasa. Tahun ke-6, 7, ke-8, ke-9 setiap tanggal 9 Dzulhijjah beliau berpuasa. Tahun ke-10 ya Hijriah ketemu tanggal 9 Dzulhijjah beliau nggak puasa karena saat itu beliau ngajak para jamaah haji wukuf di Arafah. Maka pertanyaan selanjutnya adalah mana yang lebih awal, syariat puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau syariat wukuf di Arafah? Mana yang lebih awal? Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, bukan wukuf di Arafah. Ya, karena puasa ini lebih dulu, semenjak tahun 2 sudah ada. Dan itu Rasul ulangi terus sampai tahun ke-9. Berarti ada berapa kali Rasul? 8 kan minimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 8 kali Rasul setiap tahun tanggal 9 Dzulhijjah beliau berpuasa. Baru tahun 10-nya beliau ajak untuk wukuf di Arafah di tanggal itu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karenanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah, ya, kalau di dalam hadis yang lain narasinya siam yauma Arafah, puasa di hari Arafah. Kemudian sabda beliau juga al-hajju Arafah, haji, ya, puncaknya yaitu momentum wukuf di Arafah. Ini kalau kita terjemahkan seperti ini jadinya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu rukun yang nggak bisa ditinggalkan, wukuf di Arafah. Makanya panitia haji yang mana diwakili oleh kerajaan Saudi Arabia, selagi kaum muslimin jamaah haji meskipun sakit, ya, di rumah sakit atau di klinik, dalam kondisi diinfus atau bahkan pakai oksigen, yang penting masih ada nyawa, dan nyawanya itu sampai tanggal 9 Dzulhijjah waktu duha, maka sebisa mungkin mereka akan antar jamaah haji kemana? Ke Padang Arafah, meskipun pakai ambulan, ya, meskipun mungkin nggak selesai wukufnya, ternyata meninggal, tetapi usaha panitia haji kaum muslimin yang diwakili oleh mamlakah atau kerajaan Saudi Arabia itu di level itu, ya. Kenapa? Karena haji itu mau nggak mau harus merasakan wukuf di Arafah. Maka selagi masih ada nyawa, gotong-gotong, yang penting sampai Arafah, ya kan? Karena momentumnya yang penting. Berbeda dengan siam yauma Arafah. Ini Rasul nggak nyebutkan siam Arafah, enggak loh, ya. Ada tambahnya ini. Kalau haji kan enggak, al-hajju yaum Arafah, enggak gitu. Al-hajju Arafah. Haji ya momentumnya itu wukuf Arafah. Jadi kegiatan manasik wukufnya itulah haji. Tapi kalau puasa, perhatikan. Ini kalau apalagi belajar bahasa Arab mudah sekali memahami. Kenapa kok harus ada yaum? Ya, kenapa nggak seperti al-hajju Arafah, siam Arafah? Kenapa Rasul harus menambahi siam yauma Arafah? Karena di sini letaknya yaum, ya, ini bentukan borof, keterangan yang disandarkan di kegiatan ini. Jadi puasa di hari yang mana di hari itu dilaksanakannya wukuf di Arafah. Hari apa itu? Hari tanggal 9 Dzulhijjah. Kira-kira kalau nggak ada tanggal 9 Dzulhijjah ada wukuf? Nggak ada. Karena lebih duluan tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat terkuat dari para ulama, puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang kemudian didefinisikan dengan puasa Arafah itu cenderung karena tanggal 9-nya. Bukan karena jamaah haji wukuf di Arafah. Bisa dipahami ya? Jadi bukan karena jamaah haji wukuf di Arafah. Karena Rasul sudah melakukan duluan sebelum ada wukuf di Arafah. Ya kan? Tahun kedua sampai tahun ke-9. Nah, kemudian perbedaan secara sisi narasi hadis juga jelas. Haji langsung menuju wukuf Arafahnya. Tapi kalau puasa bukan wukufnya, tapi hari di mana manusia wukuf di Arafah. Hari apa itu? 9 Dzulhijjah. Ini ilmu, apa istilahnya, melihat dari narasi teks dan bahasa. Sekarang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pakai secara geografis. Hari ini
kita pengen lihat kapan wukufnya para jamaah haji, googling nggak ada semenit ketemu. Ya, semenjak Ramadan kemarin kita mama ya, atau semenjak tanggal 1 Dzulhijjah ketika Saudi sudah melihat hilal. Kita pengen tahu kapan jamaah wukuf langsung ketemu. Iya apa enggak? Itu hari ini. Bayangkan di zaman Nabi, para sahabat dan tabi'in. Zaman Umar saja ya. Zaman Umar kaum muslimin sudah ada yang di Syam. Sudah ada yang di Romawi, sudah ada yang di Persia. Zaman tabi'in sudah sampai Andalusia, Eropa. Zaman Umar itu ketika memberitahukan sesuatu di ibu kota saat itu di Medina. Ya, diumumkan demikian, keputusan apa? Itu sampai Syam 2 pekan baru mereka mendengar keputusan Umar yang hari ini disampaikan. Ya, karena tidak adanya kecanggihan, belum ada teknologi. Jadi Umar menyebut mamanya, hari ini diputuskan demikian. Seluruh kaum muslimin di bawah kekuasaan Umar saat itu khalifahnya harus melaksanakan ini mamanya. Itu warga Syam kerungunnya kapan? 2 pekan berikutnya. Jadi kalau masalah puasa Arafah dikaitkan dengan wukuf, bayangkan sekarang orang Mekah taunya wukuf hari ini. Syam sek 2 minggu nah loh itu. Tahu baru dengar kabar, oh kemarin jamaah haji wukufnya 2 minggu yang lalu. Padahal mereka masih kena tanggung jawab puasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Tapi kalau setiap wilayah punya kalender dengan hasil ru'yat masing-masing, maka aman. Yang Syam tanggal 9 ya punya, yang Andalusia juga punya, yang Persia, Romawi juga punya, aman. Bisa dipahami? Ya, Mas Irawan. Sekarang yang ketiga, ilmu gotak-gatik. Ya. Ada yang mutu, ada yang enggak mutu. Yang mana dulu nih sih? Yang enggak mutu sewe ya. Yang enggak mutunya gini, Bapak. Ini kan terkait dengan perbedaan hilal. Kalau memang kita tidak melihat hilal pada tanggal 1 Dzulhijjah, dan ternyata Saudi sudah melihat duluan. Ya, sehingga kemudian ada suara-suara yang nggak enak sebetulnya. Lawang Saudi sudah besok wukuf, mosok kita nggak puasa Arafah. Jelas wukufnya besok, mosok kita nggak puasa Arafah. Oke, berarti anggaplah Jumat hari ini mereka wukuf. Kalau kaum muslimin hari ini puasa dengan niat puasa Arafah, berarti sahur jam berapa? Yang di sini? Jam 4. Anggaplah ya, jam 4 hari Jumat Indonesia. Kira-kira yang di Saudi jam berapa? Anggap jam 12. Malam, ya kan? Sehingga kira-kira selain jamaah haji warga Saudi yang puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, hilal mereka itu pukul berapa? Jam 4 versi mereka toh? Kira-kira di kita hari jam berapa? Sudah jam 8. Sudah jam 8. Makanya saya bilang nggak mutu. Nggak mutunya kenapa? Narasinya harusnya gimana? Kita ikut Saudi apa Saudi ikut kita aslinya? Ya bang enggak? Ya berarti kan Saudi ikut kita duluan sahur kok. Ya, kita duluan sahur, kita duluan puasa. Saudi yang ikut kita, bukan kita yang ikut Saudi. Nah, itu versi godak-gadok nggak mutunya. Ya. Modelnya kan gini jadinya. Berarti kalau kita duluan, berarti kan Saudi yang ikut kita. Ya, padahal pengennya kan kita ikut Saudi. Daging untuk wahyu di sarenya mbok gugah. Ora kualat itu jenenge. Nah itu loh. Ini kalau bahasa Jawane kan ngono dadi. Maka Umar enggak berani. Ya gugah-gugah nabi sik sare iki lagi untuk wahyu mbok gugah mbok pedot. Wah, jan kualat. Makanya berani hanya Bilal. Nah, itu yang terjadi pada diri Ismail alaihissalam. Dia sangat tahu kalau bapaknya itu nabi. Ya, maka mimpinya adalah mimpi wahyu. Ketika mimpinya mengisyaratkan bahwa Ibrahim ayahnya nyembelih Ismail,
Maka Ismail jawabnya mudah sekali. If'al ma tu'mar. Kerjakan ya apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini bukti halimnya Nabi Ismail. Ya, ketaatan kepada ayahnya untuk mendorong ketaatan ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun ahli tafsir yang menafsirkan Ibrahim menyembelih Ismail atau nyaris menyembelih Ismail itu bukti dari kriminal, nggak ada. Nabi Ibrahim kejam, nggak ada. Nabi Ibrahim emosi, nggak ada. Semuanya menulis bahwa Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih Ismail, Ibrahim dalam kebaikan. Kok bisa? Ya, karena Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu bukan karena hawa nafsu. Bukan karena jengkel anaknya kurang ajar, enggak. Ya, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail hanya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut baik. Sekarang gini. Kalau besok Ahad tanggal 10 Dzulhijjah, ya, versi pemerintah kita Kemenak. Kemudian saya ajak rekan-rekan berpuasa. Sok minggu poso kabeh ya. Ya, menahan lapar dan haus. Ikhlas lillahi taala. Poso kan ibadah. Tapi sok minggu. Apik apa elek we? Ayo poso bareng-bareng sok minggu. Apik apa elek? Poso lo ibadah. Ya kan? Tapi kita menilainya buruk. Kenapa? Karena kita sedang berada dalam larangan Allah. Meskipun kalau pas Ramadan ya baik. Pas ketemu Senin Kemis misalnya, ya di hari-hari normal baik puasa sunnah Senin Kemis. Tapi karena ngepasi hari raya, di hari raya tidak boleh berpuasa, haram hukumnya berpuasa. Kita malah diminta untuk bermain-main, bersenang-senang, makan dan minum. Lah kok kita malah poso? Itu artinya kita malah sedang melaksanakan keburukan. Maka sudut pandang api elek itu dari sini. Selaras atau tidak, sebanding atau tidak dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ternyata Allah perintahkan kita kerjakan, ya itu berarti kita dalam kebaikan. Allah larang kita menjauhi, berarti kita dalam kebaikan. Jadi umpamane enek wong diajak sholat, ayo mas sholat mas. Gak aku sholat titik rapopo, sementing aku apik mbek tonggo, apik mbek dulur. Ya urung apik. Ya gitu loh. Ya kan? Ya belum apik. Karena dia sedang melanggar perintah Allah. Allah suruh sholat, tapi dia nggak mau sholat. Ya. Jadi bisa dipahami ya, dalam konteks Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, dan Nabi Ismail pun ridho karena tahu ayahnya sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim taat, diminta menjauhkan keluarga, dirinya dengan keluarganya taat. Karena itu perintah. Menyembelih anak juga taat. Yang dari ketaatan demi ketaatan secara ikhlas ini, maka di tanggal 10 ketika Nabi Ismail sudah siap untuk disembelih, wa fadainahu bidzabhin azim. Maka kemudian Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Ulama menafsirkan itu domba yang sangat gemuk. Nabi Ismail pun selamat, Nabi Ibrahim tetap selamat, bahkan berjuluk Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ya, jadi itu terkait dengan Mekah, Haji dan Arafah. Ya, lebih tepatnya sebagai refleksi pada hari ini dan tahun 1443 Hijriah. Semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di antara rekan-rekan ada yang mau bertanya, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan enggak? Tat, ya, monggo. Kenapa Tat, ketika Nabi Ismail mau disembelih gitu? Masya Allah. Otomatis itu Nabi Ibrahim udah keluar kan? Keluar apa? Udah pergi dulu Tat. Oh sudah, ya betul. Kembali lagi ya. Ya,
Ini mau dijawab simpel mau dijawab. Dijawab ombo ini menjadi anu ya. Jadi pertama, saya yakinkan dulu. Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah putranya Ismail. Ya, yakin ya? Ada versinya Ishak ya? Nah, ya itu makanya. Saya yakin dulu, tak yakin kese. Pokoknya yang disembelih itu putra yang bernama Ismail. Karena ada tafsiran Nabi Ibrahim itu ketika mimpi menyembelih putranya itu di Syam. Di Syam berarti di Palestina. Kalau di Palestina berarti ketika sedang ada di istrinya yang Sarah dan putranya yang Ishak. Ya. Itu kalau ini ada tafsiran gitu, mimpinya Nabi Ibrahim di Syam. Maka pagi harinya ketika bertemu dengan anaknya, maka anak yang mau disembelih siapa? Ishak. Jadi bingung ya. Tapi nggak apa-apa. Itu beberapa tafsir kecil saja. Artinya ada yang menafsirkan demikian. Tapi kenapa kok kita semangat dan sangat yakin Ismail? Pertama adalah ketika banyak ulama sirah yang menjelaskan kondisi saat Ismail dibaringkan yaitu di Mas'a. Jadi tempat yang sekarang dijadikan sa'i. Disitulah mau disembelihnya. Ya, nah, itu kan berarti kalau ada kalimat Mas'a itu rata-rata mengarah kepada Mekah, tempat sa'i itu. Ya. Kemudian jarak antara Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu tidak jauh dari setelah pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim ketika mengunjungi Mekah, ketika Nabi Ismail tadi usianya sudah mulai tamyiz. Jadi balik banget belum, tapi sudah mulai ndunung. Ya, maka kemudian ketika diajak bantu, bangun Ka'bah, setiap ngasih batu, Nabi Ibrahim meletakkan batu, Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma taqabbal minna. Dikasih lagi batu, ambil lagi, Allahumma taqabbal minna. Setiap batu sing ditoto dadi Ka'bah itu dapat doanya Nabi Ibrahim. Allahumma taqabbal minna. Minta ya Allah, terimalah amalku ini. Maka nanti salah satu adab menyembelih yang tidak boleh dilewati, yaitu menyembelih harus dengan bismillah, menyebut nama Allah. Kalau sapi ini sing dibelah ya 10, berarti nyembelihnya setiap nyembelih harus bismillah atau bismillah Allahu Akbar. Nah ini kalau cuma Idul Adha tenang saja, paling ya sapi yo 1 loro 4 5. Yang menjadi masalah ketika mungkin ada rekan-rekan saudaranya potong ayam. Sadurunge subuh wis tangi, motong piro? 1000 Ustaz. Gimana Ustaz? Boleh nggak saya bismillah sekali? Yo nggak bisa. Ya, jadi setiap motong bismillah, setiap motong bismillah. Harusnya bersyukur. Di saat orang masih angler tidur, sampean sudah wirid dzikir 1000 basmalah. Weh, gitu. Ya, mangga. Jadi bismillah klekek, bismillah klekek gitu. Oh, Nabi Ibrahim aja bangun Ka'bah, setiap batu diminta doa Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Seperti itu. Terus, jadi jawabannya berapa usia Nabi Ismail saat itu kurang lebih tamyiz. Tamyiz itu kan nyaris balik. Ya. Jadi kalau diusiakan ya tamyiznya anak zaman dulu sama sekarang bisa beda. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Sapi buat 7 orang, nanti pas ketika menyembelihnya disebutkan satu-satu atau enggak? Ya itu tergantung pengen apa ya. Jadi kalau pengen simpelnya langsung bismillah Allahu Akbar. Ini kurban dari pemilik sapi ini sekeluarga mereka. Seret, selesai. Tapi kalau pengen dawa ya nggak apa-apa. Ada print-printannya. Ya kan? Bismillah. Lek gelem lo jagale pokoke trimo dawa men wakeh men. Wis liyane wae, Pak. Gitu. Itu ya dikembalikan kepada si penyembelih. Yang jelas yang membaca basmalah siapa? Yang beleh. Bukan orang yang Bukan mudin sampingnya. Mbak Mudin pun nggih, jenengan siap maca basmalah. Monggo. Kono sing bismillah kene sing enggak seperti itu. Ya, makanya
Modal bismillah aja masa enggak? Makanya kan syaratnya penyembelih atau jagal itu muslim. Ya, kenapa? Karena muslim mesti bisa bismillah atau bismillah Allah Akbar. Kedua apa? Berakal. Berakal itu berarti tidak dalam kondisi orang yang peminum. Nggon aku jagale mantep. Serat ini. Kowe ngerti rumusnya? Sadurunge dindemi sik. Nah, itu malah nggak bisa. Syaratnya jagal nggak boleh dalam kondisi hilang akal. Ya, namanya khomer itu kan menghilangkan akal. Dan di dalam fikih yang hilang akalnya itu ternyata nggak cuma mudminul khomer, nggak cuma orang yang peminum saja. Termasuk LGBT. Itu nggak terhitung waras otaknya ora. Maka jangan sampai yang nyembelih besok masuk poin LGBT. Ya, jadi lelaki ya yang kewanita-wanitaan itu nggak boleh jadi imam dan nggak boleh nyembelih. Mosok ngimami ar takbir suarane lenjeh. Hah? Tapi sholatnya ikut di mana? Ada orang itu. Sholatnya ikut di mana gimana? Barisan soft laki apa soft perempuan? Yo nggak tahu. Gini mas Eko gini. Allah itu menciptakan itu pasti dalam kondisi fitrah. Allah itu nyiptakne lek arah lanang mesti wedok. Lek tengah-tengah itu mesti produk gagal dari menungso dhewe. Pasti itu. Maka nggak ada alasan, ya sebetulnya aku ya perempuan cuma di fisik laki-laki. Pret itu nggak mungkin. Allah itu mencipta mesti lek arah lanang wedok. Nggak ono tengah-tengah. Tengah-tengah mesti produk gagal dari manusia itu sendiri. Ya kan? Pasti itu, nggak enak. Buktinya binatang nggak ono sing rodok-rodok kan? Binatang lara jantan betina. Kalau enggak langsung cacat secara alat reproduksi, cacat bawaan. Lah itu manusia pun